Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Betapa Bernilainya Hidup Ini. Saudara, hidup ini berharga, bernilai dan luar biasa. Tetapi karena apa yang sudah kita lakukan dalam hidup ini selama bertahun-tahun, karena apa yang kita sudah raih dan kita miliki, kita lupa betapa luar biasanya hidup ini. Ibarat seperti kita beli motor atau mobil baru. Di bulan-bulan pertama kendaraan itu begitu berharga. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu semakin menjadi berkurang nilainya. Dan memang nilai barang itu mengalami penurunan. Saudara, kuasa gelap, setan itu jahat, penipu dan penuh dengan manuver. Ia tidak hanya menipu kita, tetapi ia adalah bapak segala dusta. He is not just a liar, but the father of lies. Yohanes 8 ayat 44. Dialah yang selalu berkata bahwa hidup ini tidak bernilai. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana? Ya, melalui hidup yang kita jalani. Setiap peristiwa dan kejadian bisa melalui percakapan, pergaulan, film, lagu, konten HP, dan sebagainya. Begitulah setan mempengaruhi pikiran kita. Hidup yang bernilai adalah ketika ganteng, cantik, mengalami sukses studi, karir, rumah tangga yang utuh, bisa punya rumah sendiri, punya tabungan di bank yang cukup, bisa menikmati berbagai kesenangan hidup. Kalau pendeta ya jemaatnya banyak, gedung gerejanya besar, keuangan besar, fasilitas mimbar lengkap, bahkan punya jemaat kaya, dokter, pengacara, pengusaha, lalu juga jadi pengurus sinode, sehingga bisa disebut-sebut dalam khotbahnya. Nah, banyak orang tersesat di sini, saudara. Padahal nilai hidup bukan ditentukan oleh itu semua, tetapi apakah kita berjalan bersama Tuhan atau tidak. Berjalan bersama Tuhan artinya selalu ada dalam kebersamaan dengan Dia. Saudara, kalau dalam perjanjian lama bersama Tuhan artinya mengikuti rencananya. Contohnya Abraham. Ia meninggalkan Ur Kasdim bukan keinginannya, tetapi karena mengikuti rencana Allah. Walaupun tidak tahu harus kemana, karena Allah tidak memberitahu negeri mana itu. Maksud saya negeri mana yang harus dituju. Bahkan sampai akhir hidupnya Abraham tidak menemukan negeri itu, tetapi hanya melihat dari jauh dan melambai-lambaikan tangannya. Dan negeri itu adalah langit baru dan bumi baru. LB3 Ibrani 11 ayat 13. Berjalan bersama Tuhan juga berarti hidup mengikuti hukum Taurat. Tetapi bagi kita, umat perjanjian baru berbeda, saudara. Hal mengikuti rencana Tuhan itu keharusan. Tetapi berjalan bersama Tuhan itu kalau Tuhan tinggal di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia. Istilahnya ngeblend, menyatu. Yohanes 15 ayat 5-7, Yohanes 17 ayat 21. Sampai kita bisa merasa dan berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Galatia 2 ayat 20. Itu luar biasa, saudara.
Itu artinya kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan dan mengalami proses menjadi serupa dengan Yesus atau berkodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Atau mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ibrani 12 ayat 9 sampai 11. Itu penting saudara, karena tujuan memiliki persekutuan dengan Tuhan adalah agar bisa memiliki sifat dan karakternya. Dan itulah tujuan hidup orang Kristen yang benar, yang membuat hidup jadi bernilai. Dengan kata lain, hidup jadi bernilai karena ada kesempatan untuk itu, untuk berjalan bersama Tuhan. Jadi bukan kesempatan bisa berkeluarga, sukses, menjadi terhormat, lalu bisa beli ini atau itu. Bukan tidak boleh saudara, tetapi itu bukan tujuan dan target hidup orang Kristen. Jadi betapa bernilainya hidup ini itu karena sebagai orang Kristen berkesempatan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tapi bukan berarti Tuhan secara fisik ada bersama kita, melainkan Dia ada di hati kita. Maka saudara bersyukurlah karena Tuhan sabar. Itu tidak beda dengan orang tua yang tidak merasa direpotkan ketika kita masih kecil, nangis dan merengek-rengek. Lalu tetap memahami ketika pada masa remaja kita masih sering menyakiti hati orang tua dan bandel. Tetapi ingat, orang tua mau ketika kita dewasa kita menjadi seperti yang mereka inginkan. Jadi bernilainya seorang anak dalam keluarga adalah ketika ia bisa seperti yang orang tua kehendaki. Maka kesempatan untuk belajar sungguh-sungguh, memiliki moral yang baik, dan bisa mandiri jangan sampai disia-siakan. Kita juga sama saudara. Keberhargaan kita adalah kesempatan untuk menyatu dengan Tuhan. Tanpa begitu tidak mungkin kita menjadi serupa Yesus atau sempurna seperti Bapa. Tidak mungkin memiliki sifat dan karakter Bapa. Maka rohnya tinggal di dalam diri kita. Tuhan itu sabar. Walau kita sering menyakiti, melukai hatinya, Dia terus membimbing kita dalam kebersamaannya. Maka kita harus merespon saudara, karena itulah tujuan hidup kita. Dalam kebersamaan dengan Dia, kita disempurnakan. Kalau tidak, pasti celaka, saudara. Jadi jangan menolak yang namanya keselamatan. Pasti kita binasa. Ingat, keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Dan itu bisa kalau Dia tinggal di dalam kita. Kalau bangsa Israel, beda saudara. Standar mereka hukum Taurat. Karena Yesus belum mati di kayu salib. Kalaupun roh Allah menghinggapi seseorang, sifatnya temporel, insidentil atau sementara. Tetapi dengan salib Kristus, kita diampuni dan roh Allah, Roh Kudus dimeteraikan. Jadi kita bisa ada dalam kebersamaan dengan Dia. Itulah kesempatan yang harus dimanfaatkan sehingga kita bisa menyadari betapa berharganya hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.